Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bab pertama di kelas 12, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar. Nah, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Coba kita lihat. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup. Kemudian sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk asal. Kemudian dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Nah, sedangkan perkembangan yaitu proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau kompleks. Kemudian sel-selnya berdiferensiasi. Peristiwa diferensiasinya menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Yang perkembangan itu tanaman mulai dari yang tadinya tidak berbunga hingga muncul bunga. Sedangkan yang pertumbuhan, tanaman yang tadinya kecil tumbuh menjadi lebih besar. Itu perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada dua, yaitu ada faktor luar dan ada faktor dalam. Bisa kita lihat di sini. Yang faktor luar itu ada nutrisi, air, cahaya, kelembaban, dan suhu. Kelima faktor itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan yang faktor dalam yaitu ada sifat genetik dan hormon tumbuh. Fungsi dari hormon-hormon tumbuhan yang pertama, auksin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga, buah. Sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Giberelin berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga, buah, pemanjangan batang, serta perkecambahan. Sedangkan asam absisat berfungsi menghambat pertumbuhan sel. Gas etilen berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Asam traumatin berfungsi merangsang regenerasi sel di bagian tubuh yang luka. Kalin berfungsi untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan. Pada perkecambahan biji ada yang disebut dengan plumula dan radikula. Plumula itu nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula itu akan tumbuh menjadi akar. Tipe perkecambahan biji pada tumbuhan itu ada dua, ada tipe hipogeal dan tipe epigeal. Kita lihat perbedaan antara hipogeal dan epigeal. Perkecambahan epigeal yaitu hipokotil tumbuh memanjang dan mengakibatkan kotiledon dan plumula sampai keluar ke permukaan tanah, sehingga kotiledon terdapat di atas tanah. Contohnya perkecambahan pada kacang tanah dan kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogeal yaitu epikotilnya akan memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan kotiledonnya akan tertinggal di dalam tanah. Contohnya itu perkecambahan pada kacang kapri. Mungkin sementara itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.